Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo sahasang sahasena sanggami manusi jine ekanca jaya matanang saawe sanggama jutamu. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah seseorang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Dhammapada Sahasawaka. Umat Buddha, upasaka, upasika yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan khotbah Dhamma atau Dhammadesana. Adapun tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai 4 jenis orang dalam agama Buddha. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai tema tersebut, saya ingin mengawali dengan kata pendahuluan. Kita sebagai manusia yang saat ini masih hidup, patutlah bersyukur karena kita bisa terlahir sebagai manusia. Patutlah kita menghargai kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal buruk. Karena di dalam ajaran Buddha, untuk terlahir sebagai manusia itu sangatlah sulit. Ketika seseorang menginginkan terlahir sebagai manusia, ia harus banyak melakukan kebajikan. Tidak cukup 1 kali, tidak cukup 2 kali, tetapi ia harus terus sering melakukan kebajikan. Nah, karena kebajikan inilah
yang akan mengkondisikan seseorang itu bisa terlahir kembali sebagai manusia. Kita yang saat ini terlahir sebagai manusia adalah orang-orang yang paling beruntung. Syarat untuk menjadi sama Sambuddha salah satunya adalah harus terlahir sebagai manusia. Tidak ada dijelaskan di sutta-sutta bahwa para dewa di alam sana bisa menjadi sama Sambuddha. Tidak ada makhluk peta menjadi sama Sambuddha. Tidak ada di alam Brahma yang menjadi sama Sambuddha. Karena syarat untuk menjadi sama Sambuddha adalah dengan terlahir sebagai manusia. Karena terlahir sebagai manusia, ia mampu mengembangkan potensi untuk menjadi sama Sambuddha. Begitu pula kita sebagai umat Buddha, karena terlahir sebagai manusia, kita bisa untuk membebaskan diri dari penderitaan, membebaskan diri dari duka, membebaskan dari lingkaran samsara ini. Dan yang terpenting pula kita bisa bertemu dengan Dhamma. Nah, dikatakan pula seseorang yang ingin bertemu Dhamma, ia juga harus banyak melakukan parami atau kebajikan. Tanpa ada kebajikan, kita tidak bisa bertemu dengan Dhamma. Kita tidak bisa mengenal Dhamma tanpa adanya kebajikan. Dan inilah menjadi renungan bagi kita, karena kita terlahir sebagai manusia, patut kita syukuri, patut kita banggakan, dan juga bisa mengenal Dhamma. Inilah jalan yang terbaik untuk mengakhiri duka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, tentu di dunia ini amatlah banyak yang terlahir sebagai bukan manusia. Amatlah banyak jika kita ibaratkan dengan setumpuk gurun pasir, mungkin saja tidak bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Tetapi seseorang yang terlahir sebagai manusia itu amatlah sedikit. Dan itulah yang harus menjadi renungan bagi kita. Terlahir sebagai manusia agar kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal yang bermanfaat, untuk melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, akan tetapi walaupun kita terlahir sebagai manusia, ada sebagian orang yang tidak menggunakan kesempatan waktu ini dengan baik, tidak memanfaatkan waktu ini dengan benar. Ia sering melakukan kejahatan, ia sering melakukan keburukan. Dan inilah yang paling sangat kita sayangkan. Dan inilah yang paling membuat seseorang itu tidak bisa menggunakan waktunya yang sebaik mungkin. Nah, dalam kehidupan kita, manusia itu terdiri berbagai macam jenis karakter dan sifat. Ada yang sifatnya pendiam,
ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya suka ngoceh, ada yang sukanya suka ngomel, suka menggosip, mencela. Kemudian ada yang suka melihat penderitaan orang lain, melihat penderitaan makhluk lain. Nah, inilah seseorang yang membuat dirinya berbeda dengan yang lainnya. Ada pula jenis manusia yang karakternya itu baik, sopan, lemah lembut, tidak suka menggosip, tidak suka berkata-kata kasar. Ia suka menolong, ia suka membantu orang lain. Lalu apakah Bante yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya? Sang Buddha mengatakan, yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya yaitu disebabkan oleh kama. Apa itu kama? Kama itu adalah segala perbuatan atau tindakan baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan yang dilandasi oleh cetana atau kehendak. Nah, jadi ini adalah kama. Tetapi kita sebagian umat Buddha tidak mengerti kama. Ketika orang susah, ketika orang menderita, oh itu kamanya. Ketika orang sukses, oh itu kena kamanya. Tidak. Kama itu adalah tindakan atau perbuatan yang dilandasi oleh cetana, yang kemudian menghasilkan buah kama yang dikenal dengan kama wipaka, buah dari kama atau karma pala. Makanya ketika seseorang menderita, mungkin saja disebabkan oleh kama wipaka, buah kama dari tindakan buruk yang pernah dilakukan. Nah, jadi seseorang itu berbeda dengan yang lainnya disebabkan oleh kama, perbuatan yang dilandasi oleh cetana. Maka dari itu kita bisa melihat bagaimana batin kita, bagaimana ucapan kita, dan bagaimana tindakan jasmani kita itu disebabkan oleh kama, perilaku atau tindakan yang dilandasi oleh kehendak atau cetana. Seseorang yang melakukan tindakan keburukan baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan jasmani yang dilandasi oleh kehendak atau niat atau cetana, inilah yang disebut dengan kama, yang kemudian menghasilkan buah atau kama wipaka sesuai dengan benih yang kita tabur, benih yang kita tanam, begitu pula lah buah yang akan kita petik. Begitu pula lah buah yang akan kita panen. Seseorang yang melakukan kebaikan tentu akan menghasilkan kebahagiaan. Seseorang yang melakukan keburukan atau kejahatan akan menghasilkan penderitaan. Kama ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik kama baik maupun kama buruk itu sendiri. Karena kama ini adalah bersifat adil, tidak memihak. Siapa yang melakukan kebaikan, maka ia akan panen kebahagiaan. Siapa yang melakukan keburukan atau kejahatan, maka ia akan panen penderitaan. Semua jalan yang kita ikuti merupakan bagian dari diri kita, tergantung diri kita sendiri.
Nah, oleh karena itu di dalam Anguttara Nikaya Sang Buddha juga menjelaskan, ya, ada empat jenis orang. Sang Buddha bersabda kepada para biku, wahai para biku, ada empat jenis orang di dunia ini. Apakah yang keempat itu? Yang pertama yaitu seseorang yang mengikuti arus. Nah, kalau kita berjalan ke hutan kemudian menemukan sungai yang begitu deras kemudian mengalir, nah itu yang disebut dengan arus. Tetapi Sang Buddha katakan di sini, seseorang yang mengikuti arus artinya adalah seseorang yang mengikuti kesenangan indria dan melakukan perbuatan tercela. Lalu apa Bante maksudnya Bante? Seseorang yang mengikuti kesenangan indria. Di sini dikatakan adalah seseorang yang memuaskan keinginannya agar dirinya terpuaskan melalui 6 pintu indria. Pintu indria yang pertama yaitu kesadaran melalui mata. Artinya kita menyukai melihat pemandangan yang indah. Melihat mungkin saja rumah kita rapi, tidak berantakan. Kita menyenangi. Mungkin saja kita menyukai orang lain dengan kostum pakaian yang indah. Kita menyukai gaya penampilannya. Tetapi ketika kita dihadapkan melihat sesuatu yang tidak indah, mungkin bagi kita itu jelek, kurang bagus, tidak pantas, kita akan menjadi menggerutu. Kita akan menjadi membenci apa yang kita lihat dan kita menyukai apa yang kita lihat. Semua itu tergantung dari kesadaran penglihatan kita. Kesadaran melalui mata kita. Kita menyenangi, menyukai. Nah, di situ juga akan timbul yang namanya penderitaan. Makanya di dalam agama Buddha kita mengenal dengan istilah melihat hanya sekedar melihat. Artinya apa? Kita cukup melihat tanpa ada kemelekatan tersimpan di dalam itu. Cukup menyadari. Nah, kemudian kesenangan indria melalui telinga, pendengaran. Kita menyukai ketika suara-suara yang merdu, suara-suara yang indah, yang menggebu-gebu. Kita menyukai. Kita menyukai mungkin seseorang berbicara dengan lemah lembut. Kemudian tutur katanya halus. Kita menyukai. Tetapi ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik, mencela diri kita, kita akan menderita. Kita tidak suka. Kita tidak bahagia. Ketika kita mendengar seseorang mencela kita, menghina kita, merendahkan kita, kita menjadi tidak senang, kita menjadi benci kepada orang tersebut. Dan ketika kita dipuji, ketika kita disanjung, kita akan merasa bahagia, akan merasa senang. Tetapi celaan dan pujian ini hanya sifatnya sementara, tidak akan bertahan lama. Baik itu dicela, baik itu dipuji, kedua ini hanyalah lewat
begitu saja. Nah, kita suka mendengar yang indah-indah, yang membuat hati kita senang, kita menyukai. Yang ketika kita mendengar sesuatu hal yang tidak baik, kita akan menjadi menderita. Nah, kemudian kenikmatan indria yang selanjutnya yaitu melalui penciuman. Ketika kita mencium yang wangi tentu kita akan bahagia. Tetapi ketika kita mencium yang aroma busuk, kita mulai menggerutu. Baunya tidak enak. Timbullah kebencian di dalam batinnya. Tetapi ketika kita mencium hal yang wangi-wangi, mungkin saja parfum, mungkin saja bunga, kita menjadi menyukai dan itu menjadi terlena. Ketika kita terlena, maka di situ timbullah kemelekatan. Jika kita tidak mencium yang wangi-wangi, kemudian kita suatu saat mencium yang busuk, maka kita akan menderita, kita akan menjadi kecewa. Nah, yang kemudian adalah kenikmatan indera yang selanjutnya, kenikmatan melalui pengecap. Nah, ini berkaitan dengan perasa. Ketika kita disuguhkan makanan yang enak, tentu dirinya akan bahagia. Tentu dirinya akan senang ketika melihat makan makanan yang enak, tetapi ketika disuguhkan dengan makanan yang tidak enak, ia menjadi menggerutu. Maka dari itu kita sebagai para pabacita, para samana, hendaklah selalu berpuas hati, berpuas diri terhadap apapun makanan yang disuguhkan. Patut kita harus berpuas diri. Jika para samana, para petapa tidak berpuas diri, kemudian disuguhkan oleh makanan yang tidak enak, kemudian ia menggerutu, itu bukanlah seorang samana. Tujuan dari samana itu adalah bagaimana cara kita agar berpuas diri. Begitu pula dengan berumah tangga, haruslah kita berpuas diri. Semakin banyak keinginan, semakin banyak penderitaan. Nah, inilah pengecap yang dimana apabila kita memakan makanan yang enak, kita menjadi menyenangkan, menjadi senang, menjadi happy, menjadi bahagia. Tetapi ketika kita disuguhkan dengan yang tidak enak, kita menjadi menderita. Nah, selanjutnya yaitu kenikmatan indera melalui sentuhan atau melalui kulit jasmani. Nah, seseorang menyentuh yang lembut-lembut, menyukai, menyenangi, tetapi menyentuh yang kasar-kasar membuat dirinya tidak suka, membuat dirinya sangat tidak senang. Nah, inilah antara suka dan tidak suka itu disebabkan oleh menyentuh yang lembut-lembut, kita menjadi suka, menyentuh yang kasar-kasar, kita menjadi menderita, tidak suka. Yang selanjutnya adalah kenikmatan indria melalui pikiran. Nah, ketika kita menghayal, membayangkan yang indah-indah, kita suka hanyut dalam lamunan, dalam buayan, dalam ilusi-ilusi di dalam pikiran kita, membayangkan kebahagiaan, membayangkan masa depan yang indah-indah. Tetapi pula kadangkala pikiran kita diliputi oleh pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, ketika kita menyukai, menyenangi pikiran-pikiran yang indah-indah, yang sekiranya itu membuat kita senang, nah, akan terlena, hanyut. Ketika kita pikiran mengembara, kemudian pikiran jelek, pikiran muncul, terkadang pula kita juga menggerutu. Kenapa ya Bante, saya meditasi pikiran mengembara? Kemudian kenapa ya Bante, ketika saya meditasi tidak bisa konsentrasi, pikirannya selalu melamun, pikirannya selalu buruk dan sebagainya. Nah, inilah realita apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya, antara baik dan buruk, nah semua itu tergantung dari persepsi diri kita, tergantung dari cara pandang kita. Nah, inilah seseorang yang
mengikuti arus. Artinya seorang yang suka menyenangi kesenangan-kesenangan indria, dan ia sering melakukan tindakan-tindakan tercela, tindakan-tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Nah, oleh karena itu kita patut menjaga 6 landasan indria kita dan juga menjaga pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan badan jasmani kita. Nah, yang kedua yaitu seseorang yang melawan arus. Artinya di sini dikatakan bahwa ia tidak mengikuti kesenangan indria dan melakukan perbuatan baik. Artinya ia tidak mengikuti kesenangan-kesenangan indria, ia mampu mengontrol dirinya, ia tidak banyak keinginan, ia mengetahui mana yang harus dipenuhi dan mana yang tidak harus dipenuhi. Ia mengerti bahwa kenikmatan-kenikmatan indria itu hanya mendatangkan sedikit kebahagiaan, tetapi mendatangkan banyak penderitaan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita diliputi oleh keinginan-keinginan yang begitu kuat, memuaskan nafsu indria kita, maka hidup kita akan menderita. Kita tidak akan pernah terpuaskan. Makanya ukuran seseorang bahagia itu bukan ditentukan dari kaya ataupun miskin, tetapi ditentukan bagaimana cara kita agar menjadi orang yang puas diri. Percuma kaya tetapi tidak bahagia, percuma kaya tetapi tidak pernah merasa puas, tetapi lebih baik hidup sederhana tetapi merasa puas. Inilah yang dikatakan orang-orang yang bahagia. Nah, kemudian seseorang yang melawan arus ini adalah orang yang tentunya melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang menjauhi tindakan buruk. Nah, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, ini adalah seseorang yang melawan arus, yang artinya tidak mengikuti kesenangan indria dan selalu melakukan tindakan-tindakan baik atau tindakan-tindakan bajik. Nah, yang ketiga adalah seseorang yang kokoh dalam pikiran. Ya, artinya kokoh dalam pikiran ini seseorang yang telah mencapai seka, siswa yang masih berlatih. Nah, seka ini adalah umat Buddha yang telah mencapai tingkatan Sotapanna. Nah, seseorang yang Sotapanna ini telah memutuskan, telah menghancurkan 3 belenggu dari 10 belenggu. Yang pertama yaitu seorang Sotapanna itu menghancurkan atau memutuskan mengenai Sakaya Ditti. Artinya adalah pandangan keliru terhadap jiwa atau aku yang kekal. Nah, jadi seorang Sotapanna telah memutuskan bahwa tidak ada jiwa atau diri yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada keakuan, tidak ada keegoan dalam dirinya. Ia menganggap bahwa tubuh kita ini bukanlah tubuh kita. Ketika kita saat ini duduk ataupun diri, itu bukanlah diri kita. Kita berbicara pun sebenarnya bukan diri kita, bukan jiwa, bukan diri kita yang kekal. Kita suatu saat pun juga akan mengalami perubahan. Nah, di sini seorang Sotapanna telah menghancurkan Sakaya Ditti, artinya pandangan keliru terhadap tubuh jiwa yang kekal. Nah, yang kedua, seorang Sotapanna telah menghancurkan yang namanya Wicikicca.
Wicikica artinya keraguan-raguan terhadap Buddha dan ajarannya. Jadi seorang Sotapanna telah menghancurkan keraguan-raguan terhadap Sang Buddha dan ajarannya. Nah, yang ketiga, seorang Sotapanna telah menghancurkan Silabata Paramasa. Silabata Paramasa artinya adalah seseorang yang menganggap bahwa ritual-ritual, upacara-upacara dapat membuat dirinya menjadi suci, dapat membuat dirinya sepenuhnya bebas dari penderitaan. Jika seseorang hanya ritual saja yang dilakukan, itu belum cukup untuk memutuskan diri dari lingkaran samsara ini. Tidak cukup memutuskan penderitaan di dalam diri kita. Maka dari itu, di dalam agama Buddha, kita boleh melakukan puja, juga melakukan kebajikan seperti berdana, kemudian mempraktekkan moralitas, dan yang terpenting juga mempraktekkan bhavana atau meditasi untuk bisa mencapai pandangan terang agar bisa memperoleh kebijaksanaan dan mengakhiri duka atau penderitaan. Nah, inilah seseorang yang kokoh dalam pikiran. Nah, ia telah memutuskan Sakayaditi, Wicikica, dan Silabata Paramasa. Seorang Sotapanna itu walaupun ia disuguhkan dengan harta berlian, disuruh pindah keyakinan, ia tidak akan mau pindah keyakinan. Ia kokoh kepada ajaran Buddha, kokoh kepada Dhamma. Dan kita sebagai umat Buddha yang masih belum Sotapanna, masih Putujana, ya tentu harus lebih berlatih lagi agar kita benar-benar memiliki keyakinan yang tidak bisa tergugahkan, yang tidak bisa tergoyahkan, diterpa oleh apapun, baik itu celaan, baik itu pujian dan sebagainya. Kita tidak akan terpengaruh dengan hal itu semua, tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang membuat kita menjadi terlena hingga membuat diri kita menderita. Yang terakhir yaitu seseorang yang telah tiba di pantai seberang. Artinya seseorang yang telah menghancurkan noda-noda batin dan memutuskan penderitaan secara total. Artinya tidak ada tugas lagi. Ia telah sempurna, ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa memutuskan penderitaan di saat ini juga. Tidak ada kelahiran, tidak ada tumibah lahir, tidak ada itu penderitaan yang ia terima pada kehidupan selanjutnya, karena ia telah mencapai tingkat kebebasan akhir dari duka itu sendiri. Seseorang yang telah terbebas dari duka, maka ia tidak akan pernah terlahir lagi. Ketika seseorang yang masih terlahir, ia masih terkondisi oleh penderitaan. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, itulah keempat jenis orang di dunia ini. Ya, empat jenis orang di dunia ini tentu kita harus renungi, harus kita pahami manakah diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita seseorang yang mengikuti arus, mengikuti kesenangan indria dan melakukan tindakan tercela? Tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Dan apakah kita seseorang yang melawan arus? Nah, artinya tidak mengikuti kesenangan indria dan sering melakukan baik dan tidak melakukan hal-hal keburukan. Dan apakah kita seseorang yang telah kokoh dalam pikiran, kokoh dalam
pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, kita juga harus melihat di dalam diri kita, apakah kita sudah kokoh atau belum, apakah kita sudah mencapai atau belum. Jika belum, mari kita berusaha untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Mari kita berusaha untuk menjadi seseorang yang kokoh dalam pikiran, ya, baik secara kokoh pikiran secara seka maupun putu jana. Putu jana artinya adalah seseorang yang belum mencapai tingkat kesucian. Nah, yang selanjutnya adalah apakah kita seseorang yang telah mencapai pantai seberang, yang telah menghancurkan noda-noda batin dan menghancurkan penderitaan secara total. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, bisa menambah wawasan, pengetahuan agar selalu bijaksana dan maju di dalam dhamma. Sabbe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.